Koji itu adalah campuran dari wheat. Wheat itu adalah gandum. Gandum dicampur dengan kedelai. Ya, kemudian difermentasi sehingga ada satu bakteri khusus yang akan berkembang di dalamnya, terjadilah fermentasi. Nah, ketika dia menjadi bulat-bulat, dia menggumpal ya, sebelum dicampur dengan air ya Pak, maka dia akan membentuk yang namanya koji. Nah, koji itu adalah campuran bakteri yang sudah mengikat protein. Jadi bentuknya agak bulat-bulat kecil. Kita akan buat sederhana Pak. Misalnya saya membuat teriyaki. Pertanyaannya bagaimana saya bisa membuat teriyaki? Pak, boleh minta gula? Teriyaki dibuat sederhana Pak. Cara membuat teriyaki, saya yakin juga Pak. Oke. Cara membuat teriyaki hanya soy sauce. Dicampur dengan gula. Kalau mau halal, kalau mau halal pakai mirin. Mirin. Isinya cuma itu Pak. Hanya itu doang. Kalau mau halal, Mirin. hanya gini doang. Jadi kalau Bapak ke Jepang belajar bikin teriyaki, isinya cuma soya sauce dicampur gula. Nah, kalau orang Jepang karena mereka senang alkohol, mereka tambahkan mirin karena mirin itu sake manis. Di dalamnya ada sake dan gula. Kalau sake dimasak kira-kira alkohol masih ada nggak Pak? Hilang. Wah. Jadi kalau gitu bisa nggak saya skip? Cuma dicampur begini doang. Bisa. Caranya cuma didihkan aja Pak. Perbandingan gulanya terserah Bapak. Manisnya sesuaikan. Ya Pak, begitu dia racing seperti ini. Racing, matikan apinya. Dia akan mengental. Ada aja Pak. Langsung jadi teriyaki sauce. Atau basicnya bukan teriyaki sauce tapi eel sauce. Eel sauce itu dibuat untuk unagi. Belut. Kalau Bapak bikin belut, ya di file saus ini supaya dia kental, sweet. Begini doang Pak. Begini cara. Nah kalau saya mau bikin dia jadi teriyaki gimana? Ambil jahe, parut sedikit. Ambil bawang putih, parut sedikit. Jadilah dia teriyaki. Selesai. Itu aslinya. Bapak mau belajar sama chef Jepang manapun, dia akan berkelit, dia bilang enggak, harus pakai mirin, harus pakai ini. Masaknya ya begini Pak, selesai. Selesai tidak selesai dikumpul, nah, ini teriyaki. Basicnya eel sauce. Eel sauce dicampur dengan sedikit jahe, sedikit bawang putih, jadilah teriyaki. Ya Pak? Nah, Kingkongan mengeluarkan teriyaki Pak. Ada dua. Yang pertama adalah teriyaki bawang putih, yang kedua adalah teriyaki lada hitam. Tapi basicnya eel. Kira-kira mudah nggak Pak? Kalau Bapak nggak percaya, saya bawa dulu ini sedikit, saya masukin ke samping, nanti Bapak coba campur sama jahe sedikit, parutan jahe, airnya sedikit, satu tetes saja, sama bawang putih satu tetes, nanti jadi teriyaki. Selesai. Hanya begitu. Gimana kan Pak? Nah, kalau Bapak mau tahu unagi, ya ini rasa unagi. Eel sauce, hanya begini Pak. Very simple. Ada pertanyaan? Ada yang namanya proses brining dan curing. Pernah dengar Pak? Brining, curing. Pernah dengar nggak? Pernah? Enggak? Ini Pak. Ini kan daging ayam. Daging ayam gampang pecah nggak? Gampang hancur nggak? Enggak kan? Susah kan? Nah, kalau ikan kira-kira segede gini ikan, kita fillet nih, udah nggak ada tulang, nggak ada apa-apa, ditarik begini hancur nggak? Hancur. Nah, supaya dia firm seperti ini, Dibikin kering. nah supaya dia kenyal, caranya di brining. Cara membuat brining,
air dicampur sama salt dan sugar, garam dan gula. Fungsinya untuk apa? Sineresis. Air yang di dalam sini jadi keluar, dicampur, digantikan dengan air garam dan gula. Nah, air garam dan gula itu kita sebut apa? Marinasi. Apa Pak? Marinasi. Marinasi. Tapi Bapak tahu nggak garam gula itu apa? Garam dan gula, tahu nggak? Nggak pernah dengar? Garam gula itu apa Pak? Seasoning kan? Ya kan? Bapak pernah dengar MSG? Ya. Apa itu? Monosodium glutamat. Sodium itu apa? Garam. Glutamat itu apa? Gula Pak. Glutamat itu dari glukosa, asam amino dari glukosa. Jadi MSG itu campuran dari Gula garam. Alhamdulillah. Nyampe juga kita. Itu Pak isinya. Dibuat sederhana jadilah MSG. Jadi ketika dulu belum ada Ajinomoto dan sebagainya, orang Indonesia sudah menemukan MSG di garam dan gula. Makanya orang Indonesia selalu nambahin garam dan gula. Dimasak lama supaya dia jadi sederhana. Namanya MSG. Sederhana kan Pak? Makanya kalau kita berpengetahuan Pak, ilmunya akan membuat kita haus dengan pengetahuan. Oke Pak? Nah, di brining atau di curing fungsinya hanya untuk mengenyalkan Pak, mengenyalkan sekaligus memberi rasa. Oke? Tetapi untuk daging-daging seperti ini, daging putih dan daging merah, kita tidak perlu brining lagi. Kenapa tidak perlu di brining? Karena udah kenyal Pak, dia punya protein. Dia nggak perlu di-grinding lagi, kecuali ikan. Ikan pun tertentu, contoh unagi perlu di-grinding nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena kenyal. Unagi itu belut. Bapak nangkep belut susah nggak? Kenapa? Karena dagingnya kenyal dan lisin. Pensil. Apa itu pensil? Memasak dengan sedikit minyak atau tanpa minyak. Kalau Bapak udah lihat ada daging seperti ini, dalamnya ada minyaknya nggak? Di bagian mana? Kulit, lemaknya. Berarti kulit. Nggak perlu lagi pakai minyak. Tapi masaknya harus kulit dulu, supaya dia benar-benar bentuknya seperti teriyaki. Mengeluarkan apa Pak? Minyaknya. Dan supaya monosodium glutamatnya dapat diserap dengan baik. Kok bisa? Karena kita membuka pori-pori. Pada saat kita memasak, kita membuka pori-pori. Apa yang dibuka pori-porinya? Kulitnya Pak. Jadi kita masak, kita buka pori-porinya, kita buka kulitnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan mulai disir, dibuka. Ketika nanti kita tambahkan saus, maka dia akan nyerap lebih cepat. Tetapi rasa dagingnya tetap ayam. Dia nggak berubah jadi soya sauce. Berbeda ketika kita mau menepungin. Kalau kita tepungin, kita seasoning dulu, maringan dulu dengan soya sauce 5%. Nggak usah pakai garam. Kenapa? Di restoran jarang sekali orang pakai garam lagi. Saya bikin steak, saya tambahin garam. Habis itu saya dipanggil sama bos. Terus ada teman dong yang gantiin saya. Dia bilang, teman saya tadi udah kasih garam belum ya? Dia tambahin lagi garam. Kira Pak, asin banget nggak? Asin banget. Bisa diperbaiki nggak? Nggak bisa Pak. Kenapa? Kenapa nggak bisa diperbaiki Pak? Karena daging merah nggak boleh dicuci. Boleh nggak daging merah dicuci Pak? Boleh apa enggak? Pak, daging merah boleh dicuci nggak Pak? Hah? Boleh nggak? Ayo Pak, jawab saya Pak. Boleh? Nggak boleh Pak. Haram hukumnya mencuci daging merah. Haram. Seri maksudnya. Kenapa bakterinya masuk? Kok bisa bakteri masuk? Begini Pak ceritanya. Saya punya daging merah, steak, rib eye, tebal ini.
Karena saya cuci, apa yang masuk Pak? Saya cucinya pakai apa? Air. Pakai air ledeng atau pakai air aqua? Saya nyucinya pakai air ledeng atau pakai air aqua Pak? Ayo dong, jujur-jujuran Pak. Pakai air ledeng atau pakai air aqua? Ledeng. Ledeng Pak, di dalam air ledeng ada bakteri Kak. Karena dia berfungsi seperti spons, diserap nggak airnya? Masuk ke dalam nggak? Ketemu sama darah, ketemu sama protein, bakterinya makin banyak makin sedikit, makin banyak. Tapi saya mau simpen Pak, nanti 3 hari lagi buat acara. Ketemu sama bos, bilang sama bos, steaknya mau apa? Bos bilang medium rare. Setelah 3 hari bakterinya makin banyak makin sedikit, makin banyak. Nah waktu dia bikin medium rare, dalamnya matang apa tidak? Tidak. Kira-kira bos masuk rumah sakit apa enggak? Kalau bos nggak masuk rumah sakit berarti perutnya kuat. Makanya daging merah haram hukumnya dicuci. Janji ya Pak, nggak boleh cuci ya? Nggak boleh cuci. Jadi apa aja daging yang boleh dicuci? Hanya daging yang berwarna putih. Apa saja? Ikan, ayam, B2 itu daging putih. Termasuk manusia ini dagingnya putih apa merah Pak? Putih. Makanya Bapak nggak pernah dengar transplantasi jantung dari sapi ke manusia, pernah nggak? Nggak pernah Pak, karena kita beda daging. Mereka merah, kita. Tapi kalau ada penelitian pengobatan buat manusia, biasanya dipakai apa? Tikus, ayam, babi. Itu yang dagingnya Nah ini Pak, menurut Bapak teriyaki bagusnya seperti apa sih warnanya Pak? Suka nggak kalau begini? Maju gitu ya. Maju aja Pak. Maju aja gitu ya. Menurut Bapak suka nggak tadi? Iya betul. Suka? Iya. Berminyak nggak? Enggak. Pakai minyak nggak? Enggak. Jadi teriyaki Pak, intinya bukan pada saus, tapi pada cara masak. Oke? Cara masaknya. Bahkan banyak kan masakan Jepang dan masakan Korea itu tidak di-seasoning. Kalaupun dia di-seasoning, itu ada maksudnya. Dan seasoningnya hanya 5%. Bayangin Bang. Kalau Bapak punya 1 kilo, 5%-nya berapa? 50 mili saus. 50 mili saus itu berapa Pak? Cuma 2,5 sendok makan. 1 sendok makan itu cuma 20 mili. Jadi kalau 50 mili berapa banyak Pak? 2,5 sendok makan. Simpel. Bayangin ini saya 1 kilo ayam, 2,5 sendok makan. Saya lebih konsisten daripada garam. Kenapa? Karena pada saat saya simpan selama 12 jam, setelah 12 jam dia akan mulai pembusukannya dihentikan. Jadi dia lambat untuk pembusukan. Luar biasa nggak? Kalau garam kira-kira berhenti nggak? Ya enggak, lanjut Pak, bakteri itu tetap hidup, tetap membelah di harapan itu. Nah, kita buat teriyaki yang sangat simpel Pak. Harapan saya kita bisa share satu dengan yang lain, bagaimana tekniknya. Karena kalau Bapak dapat tekniknya, saya yakin Bapak bisa bikin makanan yang lebih enak dari saya. Jauh lebih enak. Karena Bapak tahu customer Bapak saya. Oke Pak? Jadi ya, dengan begini kita bisa tetap dapatkan jusnya. Jusnya tetap ada di tengah, tapi crispy-nya tetap ada di kulit. Kalau mau dengar, dibalik kulitnya crispy bukan main. Lebih hebat lagi kalau Bapak punya waktu sedikit lagi, masukin ke oven atau salamander 1 menit. Bagus. Oke. Setelah ini
resting, potong, ambil teriyaki, serve, selesai tidak selesai kumpul. Ada kan? Oke, kita resting dulu. Kita dapat masakannya. Pak, kalau di hotel rata-rata kita buat seperti ini banyak. Nanti kalau misalnya mau di banquet, tinggal masukin oven semuanya, boom, semuanya face up ke atas, kulitnya di atas semua. Nanti tinggal masukin oven, pakai api atas. Ini semua kering bukan main. Kerjaannya nanti tinggal dikeluarin, potong, bikin, sausnya set. Orang Jepang, orang Korea akan sangat suka ini. Teriyaki, bulgogi, apapun bentuknya. Makanya saya bilang waktu saya pertama kali di sini, jangan ditumis Pak, tapi dipensir. Jangan ditumis Pak, tapi dipensir. Kalau tumis, Bapak masukin, Bapak goyang-goyang. Itu mah gaya Chinese Pak. Kenapa bisa begitu? Karena apinya bukan main Pak, extraordinary. Kalau Bapak nggak goyang, dia gosong. Setuju ya Pak? Kalau dia nggak digoyang, dia that's it. Tapi ini Bapak lihat, sampai minyak, ya bahkan minyaknya keluar semua, bahkan dia bisa jadi crispy, bahkan dia glassy Pak, walaupun dimakannya nanti nggak terlalu minyak. Glassy, lihat glassy. Glossy itu apa ya? Mengkilap. Bahkan Bapak bisa bikin ini in advance. Bapak bikin dulu pagi-pagi semuanya, dipensil dulu semuanya. Kira-kira yakin nih, teriyaki bakal dapat 10. Bikinnya 10 begini. Nanti tinggal dieksekusi, masukin ke oven atau dipensil lagi, diulang-ulang, dibolak-balik sedikit. Langsung potong. Dari sini. Mungkin saya punya pertanyaan buat orang ini karena ini sudah ada. Tadi dikatakan bisa dibuat apa? Pagi. Kalau kita udah hitung average-nya per hari itu chicken teriyaki 5 misalnya. Ya kan? Nah, kita nanti November insya Allah udah punya oven ya kita. Udah punya oven. Terus kita bikin in advance. Apakah ada perbedaan kita rasa yang pagi sama yang pagi ini? Bagus Pak. Begini Pak, kalau Bapak bikin in advance, itu saya mau cerita tentang Rambo dulu. Siapa di sini yang belum pernah nonton film Rambo? Rambo? Ya, udah pernah ya? Nah, waktu satu episode dia kena tembak Pak. Kena tembak ya? Tapi kan kena doang gitu ya, terus lukanya lebar kan? Apa yang dia lakukan Pak? Dia ambil pisau Rambonya yang terkenal itu, ini anggap aja pisau Rambo ya. Terus dia bakar di api unggun. Betul? Ya. Kan epic tuh Pak. Ya. Benar ya? Episodenya epic kan? Terus apa yang dia lakukan Pak? Setelah itu kira-kira keluar gak darah? Enggak. Kering. Kalau sampai keluar darahnya lagi, amazing. Siapa di sini yang punya tato seluruh badan? Kalau punya seluruh badan orang Jepang, ya buza itu Pak, itu udah nggak keringetan lagi Pak. Kok bisa? Ya ditato itu kan dirajam, dirusak pori-porinya Pak. Hanya untuk 1 kali. Dirajam Pak, dirusak pori-porinya. Sama, proses masak sama Pak. Merusak pori-pori hanya untuk 1 kali. Fungsinya untuk apa Pak? Supaya yang di dalam nggak keluar. Bagus. Sama seperti kalau kita blanching. Bapak tahu brokoli? Bagaimana cara membuat brokoli tetap hijau sampai semua kamu pulang, sampai besok mau dipakai lagi masih tetap hijau, sampai besoknya lagi mau dipakai selama nggak habis? Gimana Pak? Bukan. Kita blanching, kita rusak pori-porinya 1 kali. Caranya rebus air, tambahin garam, fungsi garam untuk Memakan ulat. berapa? Memakan ulat. Iya, membunuh ulat. Sebetulnya fungsi bukan itu Pak. Fungsinya memberikan rasa. Yang kedua meninggikan suhunya. Suhu si air jadi tinggi. Loh kok bisa Pak? Air kosong, nggak pakai garam. Suhunya berapa kalau mendidih? 100 derajat.
Tapi kalau air dikasih garam, kan larut ya, kan airnya jadi padat ya. Kira-kira mendidih suhunya berapa? Udah nggak 100 lagi Pak, tapi 110. Fungsinya untuk apa? Kalau Bapak masukin lagi mendidih, masukin brokoli, turun nggak suhunya? Turun. Nah kalau Bapak pakai garam, dia akan cepat langsung mendidih lagi. Tapi kalau Bapak nggak pakai garam, 3 menit kemudian baru dia mendidih. Jadi untuk mendidihkan suhu air, pada saat dia sudah tinggi, Bapak hitung, masukin ke dalam kan, boom, lagi mendidih kan, udah kan, 110 derajat, masukin, boom, ya, hitung Pak, 1, 2, 3, 4, 15, angkat semuanya, masukin es. Pori-pori yang tadinya kebuka semua, begitu masuk es langsung tutup. Setelah itu kira-kira bisa nggak air dari dalam keluar? Jus yang dari dalam bisa keluar nggak? Setelah itu mau Bapak makan langsung, mau dibikin capcay, mau dibikin apapun, tetap hijau. Itu janji saya. Tetap Ya. Jadi fungsinya adalah untuk menutup pori-pori. Jadi pensir, grill, fungsinya untuk menutup pori-pori. Kalau suatu saat nanti bisa ini nggak laku nih Pak, saya udah bikin 10, saya mau bikin buat besok. Kira-kira jus di dalam tetap keluar nggak? Tetap ada di dalam. Jadi besok apa yang saya lakukan? Ya panasin Pak. Tapi masalahnya semua pori-pori sudah rusak, sudah tertutup. Jadi jus di dalam masih tetap terjaga. Bahkan Bapak simpan sampai 1 bulan pun kalau masuk ke freezer, dia akan tetap terjaga. Lebih bagus disimpan seperti ini daripada disimpan dalam keadaan begitu Pak. Bapak kalau datang ke fine dining, 1 piring Pak, 1 piring, bebeknya sepotong, ayamnya sepotong, betul nggak? Sapinya 2 potong, foie gras-nya 1 potong, sausnya 10, sayurannya banyak. Kalau semuanya dibikin satu-satu, tamunya bubar Pak. Ya caranya begitu Pak. Ada yang disufi dulu, simpan, paku, supaya tahan lama. Kurang dulu, itu teori. Jadi pada saat dia begini panas-panas, kemudian dia disimpan, di resting seperti ini Pak, resting simpan sampai semua pori-porinya tertutup. Begitu nanti Bapak mau coba, saya seal lagi sekali lagi supaya crispy, kita potong-potong, kita coba. Jadi letaknya ada di teknik dan saus. Untuk membuat seperti ini kan mudah diduplikasi nggak Pak? Setuju ya? Kedua, saya nggak pakai minyak. Artinya margin saya nambah nggak? Jarang saya. Sementara di dalam masih ada minyak. Kalau saya tumis lagi sayuran di sini bisa nggak? Saya tumis sayuran di sini Pak. Saya pakai ini. Kira-kira makin enak atau makin gak enak Pak? Saya tumis Pak. Oke, saya potong. Tumis. Saya tumis dengan minyak dari si ayam itu. Saya tumis begini Pak. Semua minyaknya diambil sama dia, diserap sama si sama jamurnya, ya Pak, sampai bersih.
bersih, lengkap. Saya tinggal tuang ini aja. Tambahkan soya sauce sedikit, selesai Pak. Langsung saya bisa bikin di pinggir. Simple, sehat, nggak pakai minyak lagi, gampang, mudah, dan sebagainya dan sebagainya. Udah nggak? Kita masak sebentar. Bisa jeruk sedikit. Saya tambahkan saus mie Jepang, soba soyu. Ya Pak, very simple. Kita tambahkan setengah sendok aja. Very simple. Cobain. Coba ya. Begitu dia udah dingin, semua pori-porinya dapat air, dia akan lebih crispy, lebih mudah. Berarti untuk penyajiannya harus kondisi dingin berarti? Panas. Panas. Ini kan hanya didinginkan aja ini semua. Nanti ada saya dapat order dari Bapak. Order dengan fire. Nyalain. Nyalakan Pak. Tunggu panas. Saya juga nggak pakai minyak lagi. Pakai bahan yang sama. Kan dia udah dingin. Mulai dingin. Pakai bahan yang sama. Udah cukup kenyal. Sizzling, keluar lagi, lembut lagi, potong-potong, sajiin, Bapak tinggal nasi. Very simple, pakai nasi, dan sebagainya.